Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Kita akan melanjutkan untuk membahas tahsin, tajwid, nahwu shorof serta makna, sedikit tafsir. Kita rujukannya tafsir Muyassar, surat Ali Imran ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Untuk tahsin yang kita bahas adalah huruf yang pertama, yaitu huruf qaf. Qaf, kalau kemarin kaf, ini qaf. Ini sama dengan kaf, berada di pangkal lidah. Jadi lidah yang paling sana, sambil dinaikkan sehingga menghasilkan bunyi po. Qaq. Ini qalqalah kubra, memantul dengan jelas. Qong qani qaqana qong. Jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan qaf, ini ikhfa, 3 ketukan. Qong qani qaqana minal muqani maqiqan qani qaq. Kalau berhenti qaqiqu baqqa, qalqalahnya sempurna, baqqa. Kalau di tengah qong qani qaqana, enggak sempurna, bukan qaqana tapi qaqana. Jadi seolah-olah enggak sampai sempurna, sudah masuk ke huruf berikutnya. Jadi untuk baru pemula sama dulu enggak apa-apa. Qong qani qaqana minal muqani maqiqan qani qaq. Untuk panjang pendeknya, qul lil ladzina, di ini 2 ketukan. Qul lil ladzina kafaru, ru-nya 2 ketukan. Satughlabu, bu-nya 2 ketukan. Satughlabuna wa tuhsyaru, ru-nya 2 ketukan. Wa tuhsyaruna ila, la-nya 2 ketukan. Wa tuhsyaruna ila jahannam. Nah ini gunah 3 ketukan. Jahannam. Wa bi'sal mihad. Ini mat arab disukun 2 sampai 5 ketukan. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Untuk nahunya, qul ini fi'il amr mabni ala sukun. Katakanlah lil ladzina, li harfu jar, lil ladzina, katakanlah kepada orang-orang. Ini majrur dengan huruf jar, tapi karena dia isim mausul mabni ala fathin. Kafaru ini fi'il madhi, kafaro kafaru mabni ala fathin, kemudian ala dhammin kafaru, kemudian fa'ilnya wawu yang artinya hum. Katakanlah kepada orang-orang yang mereka itu kafir, satughlabuna, mereka akan dikalahkan. Satughlabuna. Nah ini bu, ini satughlabuna ini bentuknya adalah fi'il mudhari' af'alul khamsah marfu' dengan thubutun nun. Ini bentuknya kalau dalam ilmu shorof fi'il madhi majhul, makanya naibul fa'ilnya wawu. Satughlabuna, mereka akan dikalahkan. Wa tuhsyaruna, dan mereka akan digiring. Wa tuhsyaruna, digiring paksa. Ini fi'il mudhari'
afalu khamsah sama dengan satu labuna, marfu'nya dengan subutun nun. Marfu'nya dengan subutun nun, naibul fa'alnya wawu mereka hum. Ila huruf jar, jahannama majrur karena huruf jar ila, tapi dia dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ila jahannama, kepada neraka jahanam. Mereka akan diseret, digiring paksa, sebagian dimana diseret dengan wajah mereka kepada neraka jahanam. Wabi salmihat, dan wabi'sa ini wabi'sal mihad ini fi'il ya, fi'il bi'sa ini fi'il, mihad makanya fa'il dari al wabi'sa. Wabi'sal mihad fa'il marfu dengan dhammah. Wabi'sal mihad, dan sejelek-jeleknya tempat kembali, tempat yang dijanjikan untuk ditinggali selamanya, yaitu neraka jahanam. Ini peringatan kepada kita semua agar tidak kafaru bi ayatina, tidak meremehkan atau mengingkari, tidak mengutamakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu bertingkat-tingkat, salah satunya adalah kufru nikmah. Innal lain syakartum la azidanakum wa la in kafartum in adzabil syadid. Kalau kalian syukur maka akan ditambah, tapi kalau kalian kafartum, kufur makna lainnya kafir rendah, ini in adzabil syadid. Sungguh siksa yang pedih menanti kalian. Kalau yang kufur atau kafir yang tinggi itu adalah tarakul Islam. Tarakul Islam, meninggalkan keislaman, mengikuti agama lain. Itu lebih besar lagi. Tapi penyebabnya adalah satu, kafaru bi ayatina. Mereka enggak bersyukur atau menjauhi atau malah tidak butuh Al-Qur'an. Kafaru bi ayatina, dengan ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya, mereka satu gelabuna akan direndahkan, makanya dikalahkan. Hidupnya itu di mana-mana jadi rendah. Jadi bawahan, jadi rendahan. Karena tidak punya kekuatan. Kekuatan paling kuat bagi orang iman ya imannya itu terhadap Al-Qur'an. Kalau ini lemah, maka ya nanti akan diatur-atur, akan direndahkan. Mungkin orang yang punya harta maupun orang yang punya kekuasaan. Gitu. Dan ngerinya di dunia direndahkan oleh orang-orang kafir lainnya, di akhiratnya wa tuhsyaruna ila jahannam. Inilah akan digiring, diseret kepada neraka jahanam. Wa bi'sal mihad, dan ini tempat yang buruk. Kalau dalam asbabun nuzulnya, orang-orang kafir ini dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di perang Badar. Awalnya mereka sombong akan mengalahkan umat Islam karena jumlah mereka yang banyak, senjata mereka yang komplit, tapi direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang Badar. Ini kekalahan umat orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya pertama kali dalam sejarah. Tapi secara hakikat siapapun dari kita, maka supaya benar-benar syukur atas nikmat Allah berupa ayat-ayat Allah ini dengan menekuninya, mencintai ayat-ayat Allah, berusaha untuk mentransfer ayat Allah itu di hati kita, dan tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terancam direndahkan di dunia oleh musuh-musuh Islam, juga tidak diseret kepada neraka Allah, yaitu neraka jahanam. Kita ulangi lagi bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Shadaqallahul adzim. Kalau mau setoran ada di deskripsi, bisa setoran lewat VN, WA-nya nanti ditulis di situ. Kalau mau datang ke pondok pesantren Kampung Quran Sambi Boyolali Yasarna, PPKKS Yasarna. Semoga kita menjadi umat yang bersyukur atas nikmat Allah, yaitu berupa Al-Quran dan nikmat-nikmat yang lain. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.